Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin semua kita sedang menjalani kehidupan yang luar biasa indah bersama dengan Tuhan. Saya yakin hidup yang bersama dengan Tuhan ini adalah luar biasa indah. Sekalipun memang mungkin tidak selalu melewati jalan-jalan yang nyaman. Mungkin ada saatnya Tuhan membawa kita melewati jalan-jalan yang terjal, penuh dengan kerikil tajam. Bahkan tidak jarang mungkin dia bawa kita turun dalam lembah kekelaman. Tetapi saya mau katakan, dan saya berani katakan, apa saja dan bagaimana itu tidak masalah. Yang terpenting adalah selama Tuhan berjalan bersama dengan kita, semua akan menjadi surga bagi setiap kita. Semua akan menjadi tempat yang nyaman bagi setiap kita, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bisa mempunyai kepercayaan, keyakinan sedemikian rupa? Karena Dia adalah pemilik hidup kita. Dan sebagai pemilik hidup kita, Dia sudah menyatakan tugas dan tanggung jawab yang penuh atas hidup masing-masing kita. Sampai masa tua kita digendongnya, Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi apapun. Dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang diberikan bagi kita. Pokoknya kalau kita mau bacakan semua janji-janji dan jaminan Tuhan atas hidup kita, tidak akan pernah ada habisnya. Itu sebabnya saya katakan kita bahagia. Kenapa? Karena hidup kita dijamin oleh Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup ini Tuhan jamin. Katakan kepada setiap kita bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jalani saja hidup ini. Sebab kita tidak pernah menjalaninya sendirian. Ada penjamin hidup kita, yaitu pemilik hidup kita itu. Mari kita tundukkan kepala bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami terhilang, Engkau cari kami. Dan ketika Engkau menemukan kami, Engkau tebus hidup kami. Dan Engkau tebus hidup kami, kemudian Engkau angkat kami. Engkau sebut setiap kami sebagai biji matamu. Engkau menjaga hidup kami sebagaimana Engkau menjaga biji matamu. Kalau kami memahami setiap janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami ini, lalu atas dasar apa kami hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini dan hari esok? Sebab segala sesuatunya sudah ada di tangan-Mu. Kalau hidupmu saja Engkau sudah berikan buat kami, adakah sesuatu pada hari ini yang Engkau tidak bisa berikan bagi kami? Itu sebabnya sekali lagi, atas dasar apa kami meragukan kasih dan kuasa-Mu, meragukan pemeliharaan dan jaminan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku
semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Kita membuka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari kitab Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ayo kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat, kemana kamu telah kucerai-beraikan. Dan demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayat yang paling populer, yaitu ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji dan jaminan Tuhan atas hidup kita. Masihkah kita takut dan khawatir akan masa depan, hari depan kita? Setiap kali kita membaca apa yang difirmankan Tuhan di dalam kitab Yeremia 29 ini, maka tidak sepatutnya kita takut di dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa? Sebab apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak hanya menjamin hidup kita hari ini dan esok, tetapi masa depan kita sepenuhnya ada dalam jaminan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup orang percaya sungguh teramat indah. Janji firman Tuhan tentang jaminan akan masa depan ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka masih berada di dalam pembuangan Babel. Sebagaimana dikatakan, semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Orang-orang yang berada di dalam pembuangan, secara logika, Bapak Ibu Saudara, mustahil memiliki masa depan yang baik. Namun di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan ini, justru di saat itulah Tuhan datang membawa pengharapan bagi mereka dengan memberikan janji firman-Nya yang menguatkan ini. Semua ini menyatakan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tahu betul apa yang menjadi pergumulan yang sedang mereka alami. Dan Tuhan tidak pernah melupakan apa yang telah dijanjikan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya, seberat apapun pergumulan kita saat ini, ingatlah akan apa yang diperbuatnya bagi bangsa Israel. Bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan Ia tidak akan pernah tertidur dan terlelap
menjaga setiap kita. Bukankah itu janjinya bagi setiap kita di dalam kitab Mazmur 121 ayat yang keempat? Tuhan tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan sebelum kita sendiri mengetahuinya. Kadang memang tidak semua keperluan kita Tuhan beri, tetapi yang pasti semua kebutuhan kita Tuhan pasti beri. Mengapa demikian? Sebab keperluan itu boleh ada dan boleh tidak. Bahkan seringkali keperluan itu hanya untuk kesenangan diri. Tetapi kebutuhan itu harus ada. Dan itu yang pasti Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Seperti yang tadi kita baca di ayat yang kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Sungguh Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Jangan pernah meragukan itu. Namun perlu kita sadari juga Bapak Ibu Saudara bahwa membangun rumah di sini bukan berbicara mengenai bangunan itu sendiri, tapi itu berbicara mengenai rumah rohani atau membangun mezbah doa di dalam kehidupan keluarga kita. Bukan hanya sampai di situ. Mereka juga diperintahkan untuk membuat kebun, membuka ladang atau tanah baru. Dan ini berbicara tentang pembaharuan hati. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan hati? Maksudnya adalah tanah hati kita harus diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum benih ditaburkan. Itu sebabnya ada tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saat rumah doa itu sudah dibangun, di mana ada pujian dan penyembahan naik ke hadirat Tuhan. Sementara hati kita siap menjadi tanah yang baik, maka pada saat itulah Tuhan pasti akan menaburkan benihnya, sehingga benih itu pun dapat tumbuh dan berbuah-buah. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara terkasih, percayalah. Selama kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka masa depan yang gemilang adalah sebuah kepastian bagi orang percaya. Bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Sebab apa yang Tuhan telah rancangkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, pasti akan digenapinya. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya dimiliki oleh Tuhan. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, ku taruh penuh
harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Hanya Engkaulah pemilik hidup kami, Bapa. Kami letakkan hidup kami, keinginan kami di dalam-Mu, Tuhan. Jadilah pada kami hanya seperti yang Kau ingini, hanya seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menjadi Jehovah Jireh dalam hidup setiap kami. Engkau menjamin hidup kami. Biarlah itu menjadi ketenangan bagi kami. Biarlah itu menjadi jaminan bagi setiap kami untuk kami bisa menjalani hari-hari yang menakutkan di depan kami ini. Kami serahkan, kami percayakan semuanya kepada-Mu, Tuhan. Sumber segala berkat. Ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu atas hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami, dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Jauhkan kami dari mengeluh, dan biarkan rasa syukur kami kepada-Mu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkaulah Tuhan yang setia, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur. Sebab atas dasar apa kami selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari-hari kami. Memang tidak semua yang kami inginkan Kau berikan, karena Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di atas dari apa yang sekedar menjadi keperluan bagi kami. Itu sebabnya bantu kami untuk selalu melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran janji-janji-Mu, Bapa. Supaya apapun dan bagaimanapun kami tetap selalu punya alasan untuk bersyukur
kepada Bapa yang selalu menjaga, memelihara hidup kami sempurna. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kami. Kami bersuka karena Engkau. Haleluya. Mari semua kita yang berbahagia sama-sama katakan, amin.